Kalau di trail itu ada yang sampai 193 km. Lebih guys, 24 jam lari terus guys. Apa kabar itu kaki guys? Jadi tiap orang kan punya alasan berlarinya kan masing-masing. Kalau saya sih lebih dalam bentuk selebrasi sama me time. Me time luar biasa. Me time ala ibu-ibu adalah lari luar biasa. Baru kali ini saya me time itu adalah lari yang berjam-jam gitu. Selamat datang di Haska Podcast 2026 episode pertama. Haska Podcast adalah satu platform untuk teman-teman mempelajari sesuatu dari tentunya alumni Haska yang sangat inspirational dan luar biasa. Selama ini mungkin kita tahu, wah jagonya di lab doang gitu. Padahal banyak sekali alumni Haska yang sangat berkompeten di bidang apapun. Nah, salah satunya materi kita satu ini nih, bukan cuma di lab. Haska itu sangat beragam, jadi tentunya dari di lab maupun di luar lab itu sangat menguasai, dan tentunya narasumber kita yang satu ini sangat berkompeten di mana? Di bidang lari. Tentunya lari yang sangat mungkin orang ngerasanya, wah emang bisa ya lari ya, emang banyak yang maraton ya dan lain-lain. Nah, tentunya kali ini kita akan mempelajari bagaimana dunia lari dan tentunya biar kita semua sehat panjang umur gitu ibaratnya. Langsung saja kita panggil narasumber kita, Teh Novi Ambarwati, angkatan 47. Luar biasa kali ya di Haska Podcast kali ini ya. Nggak mau kalah sama podcast-podcast sebelah gitu. Selamat datang Teh Novi. Selamat datang dan terima kasih sudah mau menjadi narasumber podcast pertama kita. Teh Novi, mungkin banyak yang belum tahu mengenai Teh Novi gitu ya. Mungkin bisa diceritakan Teh secara apa dulu Semakbo seperti apa dan sudah sempat kerja atau mungkin langsung tiba-tiba lari gitu. Silakan Teh. Tiba-tiba lari ya? Tiba-tiba lari. Oke. Halo semuanya, nama saya Novi Ambarwati, biasanya dipanggil Novi, angkatan 47. Dulu waktu sekolah tuh biasanya teman-teman manggilnya Nope. Nah, dari kelas 1 sampai kelas 4 itu masih di gedung yang lama, Semakbo lama. Yang berkesan waktu di Semakbo tuh kalau misalkan gak ada guru tuh kita masih bisa main basket ya. Kalau yang laki-laki tuh main basket, yang perempuan tuh biasanya jajan sih di kantin sekolah gitu. Itu yang paling berkesan tuh itu sih. Jadi ya belajar ya kenyang juga sih. Dari dulu ternyata atlet guys. Jadi nggak heran kalau sekarang udah banyak kompetensi dan achievement di lari. Teh kan di dari Semakbo terus sempet kerja gitu ya, terus akhirnya sekarang memutuskan berkarir di rumah dan berkarir di trek lari gitu. Waktu itu kalau boleh diceritakan Teh, ini mungkin juga kan banyak juga alumni Haska yang lagi bekerja dan juga dia menyempatkan weekendnya buat lari gitu Teh, sebagai fondasi awal. Ternyata tadi habis ngobrol-ngobrol lumayan juga ya untuk lari gitu. lumayan. Bisa diceritakan Teh? Kalau misalkan buat teman-teman yang sekarang kan pasti masih aktif bekerja ya gitu kan. Kalau teman-teman mau mulai lari itu jangan pernah ragu, langsung coba aja lari. Waktu dulu awal saya lari tuh nggak ada gear, nggak ada jam, jadi langsung aja ketika mau lari yang saya pakai adalah bergo, kain katun baju katun sama celana training sih, itu aja, dan bawahnya juga belum pakai sepatu. Saat itu saya pakai sendal jepit. Sendal jepit. Nah. Karena awalnya saya sebenarnya mau ngewar sayur di tukang sayur. Pada saat itu beneran, itu pertama kali saya lari mulai setelah berumur gini ya. Jadi saya mulai lari tuh di umur 38 tahun. Di tahun 2023 akhir. Itu pertama kali. Tapi biar nggak jadi kayak pemateri webinar di sini ya. Hadap sini kayak. Oke. Oke, jadi udah dari dulu terbiasa di lari meskipun ngejar tukang sayur, ngejar apa? Itu di akhir 2023 sebenarnya. Oke. Cuma sebelum itu biasanya kita suka ngumpul sama teman-teman itu badminton aja sih. Itu pun seminggu sampai 2 minggu sekali. Nggak terus-terusan lari tuh enggak. Malah baru mulai itu ya itu akhir
September 2023. Oke. Gitu. Yang jadi akhirnya pengen lari kenapa sih, maksudnya seru banget, apalagi kan dulu kan belum pernah ada tuh kompetisi full marathon, half marathon kayak sekarang yang udah menjamur gitu ya. Dulu apa teh yang jadi motivasi awal, mungkin bisa di-share? Motivasi awal itu jadi pas setelah lahiran anak kedua, itu umur anak saya 9 bulan tuh kaki tuh berat, lutut berat. Jadi kalau buat ibadah tuh dari sujud berdiri tuh ada keluhan ya gitu di situ. Nah, setelah itu ketika saya sering weekend ke tukang saya tuh saya pernah melihat ibu-ibu dia jalan sambil lari timik-timik. Lari jalan timik-timik. Nah, di situ ya udah minggu depan coba deh gitu kan. Saya coba jalan sambil lari timik-timik. 100 meter aja nggak kuat, ngap. Asli itu ngap di situ. Nah, dari situ saya coba rutinin. Saya pengen sehat lagi. Saya pengen ada untuk anak-anak saya, dan pastinya kan tiap orang tuh ketika menjadi seorang orang tua ya pengennya kan bisa membersamai anak tuh sampai akhir usia tuh dengan sehat gitu kan, tidak hanya dengan sehat tapi dengan tubuh yang kuat yang siap menopang beban tubuh pada saat kita tua nanti. Ini nih, jadi banyak yang sebenarnya mungkin karena FOMO gitu ya. Iya, cuma kalau kita sendiri punya filosofi sendiri sehingga akhirnya itu yang bisa sustain gitu. Karena kebanyakan kalau FOMO aja kan kadang udah deh terus sekali capek juga ya. Karena kan tantangannya berat ya maksudnya lumayan, untuk konsistensi tuh lumayan ya, itu agak berat untuk konsistensi. Untuk konsistensi. Konsistensinya tuh yang jadi challenging kita itu di situ. Nah, Teh, mungkin banyak juga mungkin teman-teman yang masih penasaran juga dan mungkin belum tahu gitu ya. Kalau di awal itu terkait kita tadi berbicara, Teh udah sering, nanti saya akan sampaikan teman-teman prestasinya. Cuma sebelum ke prestasi pengen kepo dulu, mungkin bisa di-share mengenai apa aja sih maksudnya jenis perlombaan atau kompetisi lari itu gitu ya. Yang saya tahu kan ada full marathon, half marathon gitu. Karena hype-nya kan bukan cuma di Indonesia, tapi juga di luar negeri juga ada gitu. Sampai Berlin, ke Sydney dan lain-lain gitu. Mungkin bisa di-share juga Teh, apa aja sih mesti kompetisi lari itu ada apa aja dan jenisnya jenis apa aja. Oke. Kalau di Indonesia yang saya tahu ya sekarang makin menjamur gitu kan, makin banyak. Sebenarnya kompetisi-kompetisi itu sebelum saya lari pun mereka sudah ada. Tahun 2016an tuh sudah ada, itu sudah banyak gitu. Hanya saja memang tidak semasif sekarang ya, karena kan juga yang teman-teman pemula yang berlari pun makin banyak. Jadi banyak juga event-event yang bertebaran di luar sana. Biasanya tuh ada fun run gitu kan, ada fun run, ada yang memang sudah mulai agak sedikit serius, ada di half marathon, kemudian ada yang sampai kategorinya full marathon. Sampai juga ada berapa kilo Teh? Kalau misalkan half marathon 21 kilo. Yang paling pendek tuh 5 kilo. 5 kilo itu biasanya fun run ada, ataupun yang kompetisi juga ada. Kompetisi maksudnya di situ ada podium gitu. Itu ada yang hanya fun run, kita lari sama-sama, happy sama-sama, gathering sama-sama ada. Tapi yang memang untuk tujuan podium pun ada gitu kan, dari kategori 5 kilo, 10 kilo, half marathon 21 kilo sampai full marathon 21 kilo itu untuk di 42 km, itu di road. Gitu. Tapi kalau misalkan ada lagi namanya trail run. Nah itu dia lebih panjang lagi sebenarnya, ada ultramaratonnya gitu, ultramaraton di trail ya. Di road pun ada yang ultramaraton. Fun di trail juga ada. Fun di trail nggak fun karena tanjakannya. Kalau di trail dibilang fun juga tetap harus punya basic ya. Basic di teman-teman sudah pernah trail atau mencoba trail atau hiking gitu, karena medannya berbeda. Karena kalau misalnya teman-teman baru sekali trekking terus tiba-tiba, bisa nih lari nih, hati-hati kaki Anda jebol gitu. Kan hiking sama karena beda ya. Beda. Trail kan beda. Kita kan ada sesi di mana kita lari. Kalau hiking kan biasanya kita santai ya. Benar. Sambil bisa ngobrol. Ada guide-nya. Ada guide-nya jelas gitu kan. Oh kita belok kiri gitu kan. Belok kanan, belok kanan. Iya. Tapi kalau di trail harus siap-siap gitu. Ada persiapan. Nah mungkin kalau buat teman-teman yang mungkin
baru awal gitu ya, pengen ikut gitu, itu berarti yang paling rekomendasi adalah di fun run 5K dulu di road gitu ya. Baiknya sih begitu ya, dia secara baby step. Jadi, Karena 5K itu kan ini ya apa? Saya sih pernah nyoba-nyoba gitu kan. Nyoba-nyoba cuma 5K itu muterin kebun raya itu 5K ya? Itu nggak salah ya? 4 kilo. 4 kilo bahkan. Nah, guys, disempur guys, muter-muter itu 4 kilo, guys. 4 kilo, sekitar 4 kilometer. Oke, biar kebayang. Karena kan kebayang, oh kayaknya 5 kilo bisa semana sih gitu. Tapi apa namanya di kebun raya itu 5 kilo gitu ya. Iya. Oke. Selanjutnya baru yang 10K, 20K dan lain-lain gitu. Iya. Baiknya sih baby step ya. Jadi, Baby step. Iya, jadi nggak langsung, karena pasti ada dampak di situ kalau misalkan kita langsung, oh baru biasa lari 5 kilo gitu kan, aku mau langsung half marathon gitu kan. Ya. Siap-siap menerima konsekuensi. Nah itu dia, gitu. Potensi cedera tuh pasti ada. Potensi cedera pasti ada. Pasti ada gitu. Jadi baiknya sih baby step gitu kan. Tahan egonya gitu. Persiapkan diri dulu, fisik baru. Itu Dan sih. jangan lupa mental. Itu sih, mental. Jangan buru-buru dapat hadiahnya aja. Betul, biasanya kan Karena hadiah juga beragam ya. beragam. Dan pastinya kan kalau kita finish kita dapat medal gitu kan. Oke. Finish itu kan bukan hanya sekedar medal gitu kan. Tapi kita bisa finish strong nggak? Masih bisa cekikik nggak gitu? Jangan sampai kita finish, aduh gitu kan. Yang ya gitulah gitu kan, ada cedera segala macam. Kaki kenapa-napa. Betul. Postingan sih bagus, habis itu nggak masuk kerja seminggu. Kaki aman gitu kan. Kaki aman. Kaki aman nggak gitu. Iya. Tujuannya emang kan kalau dari kesehatan jangan sampai justru malah merugikan diri gitu. Tapi memang konsekuensinya kan gitu ya, pasti ada aja di cabang apapun olahraga gitu. Iya, kita kan olahraga pengen sehat kan, bukan untuk cedera. Bukan untuk cedera. Iya, menarik. Nah, berarti teman-teman mungkin tadi udah disampaikan ada lari itu ada yang di road gitu ya, ada yang di trail, dan ada beberapa dari stepnya juga 5K, 10K, ada full marathon 42 kilo hingga ini saya juga baru tahu tadi ngobrol-ngobrol ultra marathon yang itu kilometernya di atas 42. Di atas 42 dan maksimal 150. Kalau nggak juga sih, nggak ada maksimal. Oh, nggak ada maksimal. Kalau di Indonesia baru 100 kilo ya, ada ring of law itu segala macam itu 100 kilo. 100 kilo aja. Di road. Berapa jam deh? Cut off time-nya? Saya nggak ini detail banget, saya lupa berapa gitu. Tapi kalau di trail itu ada yang sampai 163 km. 163 kilo sampai 162 sampai 163 kilo. 100 mile. Seharian itu ya? Bisa lebih. Biasanya lebih. Lebih guys, 24 jam lari terus guys. Apa kabar itu kaki guys? tapi pasti ada ini ya. Mungkin ini yang belum tahu juga, saya juga baru tahu ada water station dan food station gitu. Ada. Oh, ada food station. Berarti ada makan di setiap water station. Jadi kalau untuk yang food station itu tidak di setiap water station. Jadi tergantung eventnya gitu kan. Biasanya kalau misalkan sampai di kategori full marathon itu pasti ada fruit stationnya, tapi tidak banyak. Fruit station. Oh, fruit station. Tiba-tiba lari fruit station dia. Terus capek juga. Jadi ada water station gitu kan. Biasanya di mulai KM 15 untuk full marathon biasanya ada gitu. Event-event besar ya, biasanya di KM 15 itu mereka sudah sediakan kayak pisang, semangka gitu kan. Itu. Tapi tidak di setiap water station ada. Oke, kalau setiap itu ada malah ngobrol-ngobrol. Malah jadi networking event, ngobrol-ngobrol, nggak lari-lari. Ya. Di road setiap 2,5 km ada water station, tapi kalau di trail belum tentu ada di setiap. Iya, siapa yang mau nungguin di gunung ya nggak mau. Susah loh bawa itu. Oh, bener-bener. Bawa perlengkapan untuk water station itu sangat sulit di gunung. Gitu. Jadi respect buat warung-warung yang ada di gunung, terima kasih. Betul. Iya, tiba-tiba ada Indomie. Betul. Itu effortnya loh. Effortnya luar biasa. Oke, dari beberapa event yang ada, apa yang menjadi favorit event-event Novi yang pernah diikuti teh?
Yang favorit? Mm-mm. Yang favorit aku lebih suka di trail sekarang. Terus Oh, justru trail? Di trail. Yang high risk, Ah, high challenge. kalau dibandingin road, ya challenge-nya lebih ya gitu kan. Resikonya juga berlebih gitu. Kenapa suka di situ tuh nggak monoton. Kita kanan kiri kita bisa lihat hijau-hijau pemandangan. Benar juga sih. Nggak monoton ya. Tapi kalau misalkan secara aman ya lebih aman di road gitu kan. Karena banyak orang gitu kan. Mau misalkan, aduh airnya habis belum sampai di water station, kita bisa melipir ke warung-warung atau minimarket. Tapi kalau di trail enggak, cuma ya di situ justru challenge-nya di situ. Itu apa namanya? Emang kepuasan sendiri ya. Betul. Karena kan lari juga spend money sendiri gitu. Tapi kalau nggak ada sesuatu yang didapatkan, jadinya malah tadi ya jadi less motivation gitu. Betul. Teh, ngomongin mengenai makanan, ini kita juga mau appreciate dulu bagi teman-teman UMKM yang udah support Haska Podcast pertama ini gitu ya. Ada beberapa dan ada salah satunya adalah makanan dari Kang Rifai angkatan 57. Terima kasih. Yang pertama adalah beliau mengenai sate jando. Sate jandonya. Sate jando yang bisa teman-teman dapatkan di Jalan Menteng. Dan satu lagi terima kasih buat Teh Hamani yang udah support kita di angkatan 55 dengan usaha Mami Kosnya. Jadi bagi teman-teman yang mau coba untuk kos bagi yang teman-teman di IPB atau apa, karena ini lokasinya di Laladon dan Bantarjati gitu. Oke, kita lanjut lagi. Yang saya tahu Teh buat apa namanya kompetisi dari lari itu kan banyak macamnya, dan juga apalagi semakin kesini sponsornya juga banyak ya. Jadi saya tahu satu minimarket itu yang jual dia ngasih goodie bag-nya sangat lengkap gitu ya. Semua minimarket tuh masuk ke situ. Ada yang juga berupa rupiah gitu ya, dan berupa apa. Nah, itu yang Teteh paling suka. Salah satunya apakah hadiah jadi motivasi Teteh atau ada motivasi lain yang sebenarnya juga pokoknya di race ini harus finish, apalagi juga harus podium gitu. Apakah ada motivasi itu juga? Oke, jadi jujur ya, kalau setiap aku daftar race itu tuh aku selalu berpikiran ini tuh selebrasi yang aku lakukan buat latihan yang sudah aku lakukan berhari-hari gitu. Selebrasi. Kalau rezeki itu apa sih? Kalau podium kan itu rezeki ya, bonus gitu kan. Seringnya saya gitu dikasih tahu gini. Kak, potensial sekian itu ketika sudah mendekati, itu di trail ya, mendekati garis finish beberapa kilometer sebelumnya. Tapi kalau di road biasanya tuh sudah diikuti sama Marshall pakai sepeda gitu. Jadi kalau saya pribadi sih dari awal memang saya daftar, saya pengen tahu kayak misalkan kalau di road dari 2024 ya, saya ikut race ini. Jadi kayak mapping nih, saya jadi tahu race mana sih yang memang enak diikutin, bagus race organizer-nya gitu. Jadi saya tahu tuh kayak semacam mapping di road gitu kan. Vibes-nya seperti apa gitu. Terus kalau di trail saya tuh penasaran. Jadi gini, oke, rutenya itu daerah sini. Di situ tuh ada apa aja, medanya seperti apa, tanjakannya seperti apa, turunannya kayak gimana gitu. Kalau aku lebih ke situ, jadi memang pengalaman. Dan aku biasanya kalau lari seringnya tuh celingak-celinguk. Ya, apa yang bisa aku lihat di sini gitu kan? View-nya seperti apa gitu. Jadi karena memang tiap tempat kan punya view beda-beda ya. Dan seringnya ya udah ya selfie yang foto-foto ngumpulin foto-foto yang view yang pernah saya sambangi. Kalau saya sambil lari celingak-celinguk lihat makanan kayaknya enak banget. Kok makanannya ini kayaknya enak nih. Justru malah ini loh. Biasanya kalau kategori terjauh ya, biasanya tuh pas ketika kita sudah finish, makanan tuh ya tinggal minim. Oh iya sih, kan sudah habis sama yang kategori yang awal gitu. Jadi memang tidak ekspektasi ke situ. Iya. Gitu. Levelnya beda, Bos.
Kita malah lari buat makan. Ada food station lah, kita food station buat tani ya elah. Nah itu Beda. Jadi tiap orang kan punya alasan berlarinya tuh masing-masing. Kalau saya sih lebih ke dalam bentuk selebrasi sama me time. Me time luar Me time biasa. ala ibu-ibu. Me time ala ibu-ibu adalah lari luar biasa. Baru kali ini saya me time itu adalah lari yang berjam-jam gitu. Karena 7 jam lari terus tuh gimana caranya dia ya? Mohon maaf bagi para pejuang KRL Jakarta Bogor naik KRL lari. lari. Oke, menarik sih teh. Karena kan apa namanya dari berbagai event itu juga beda-beda yang saya tahu. Pernah saya tahu juga correct me if I'm wrong ya teh, Jogja Marathon ya atau yang Borobudur Marathon. Dia kan karena vibes-nya juga masih asri atau apa itu dilewatkan sawah terus rumah-rumah orang. Itu asik gak sih? Jadi dan kanan kirinya pada ada yang sampai jualan makanan, ya udah jualan di depan aja gitu. Jadi pada ngasih. Oh bahkan ngasih ya kalau ngasih. Kalau jualan transaksi nggak mungkin. Curious dulu. Bentar curious dulu. Nggak ngasih. Itu tuh sambil lihat kanan kirinya. Itu asik juga sih. Pernah itu juga deh. Pernah. Itu tuh kebanyakan justru kalau di daerah ya orangnya tuh jadi kayak welcome, ngasih makanan. Itu tadi ngasih bukannya jualan. Malah nawarin, mereka punya semangka, mereka gelar di depan rumahnya pakai meja gitu kan. Siapa aja boleh ngambil gitu. Bahkan waktu itu pernah sempat tahun lalu teman saya dia harus BAB gitu kan. Akhirnya ke rumah warga dan itu diizinkan. Wow. Terus nggak pulang-pulang? Ya tetap pulang. Gitu. Kirain dianggap anak jadi ya udah sini aja nggak usah balik. Nah itu dia. Kalau bedanya di sini ada lagi pengalaman teman saya di sini ya. Daerah Bogor lah gitu. Ketika dia lagi race, kebetulan trail gitu kan. Dia itu sama mau BAB ya. Dia dari satu rumah kayak yang lain tuh ya, dari satu rumah ke rumah yang lain tuh selalu ditolak. Gitu. Bedanya seperti itu ya. Mereka lebih welcome ya kalau di daerah itu. Karena kan setahun sekali diadakannya misalkan kayak Borobudur Marathon kan setahun sekali kan. Jadi buat mereka tuh ini tuh perhelatan yang wah gitu kan, yang sesuatu yang tidak tiap hari mereka temukan. Iya, dan itu kan juga maksudnya mereka ngerti juga karena akan ngangkat buat lokasinya, ekonominya mereka juga jadi banyak yang tertarik atau apa gitu kan. Karena daerah-daerah yang memiliki hospitality tinggi itu kan kayaknya lebih welcome deh kan. Iya. Nggak tahu kalau di Bali itu ada nggak sih? Bali juga kayak gitu, tapi tidak vibes-nya beda ya sama yang di Borobudur gitu. Karena kan memang tipikalnya juga beda kan ya. Kalau Bali itu lebih menonjolkan apa kali ya? Iya, pemandangannya. Vibes-nya juga culture kali ya. Culture-nya gitu. Saya juga ada soalnya ngelihat lari terus kalau di sepeda kan nggak tahu karena saya nonton di sepeda itu kan sampai ke rumah-rumah orang. Kalau di luar negeri itu masuk ke rumah orang, race-nya tembus atau apa gitu. Mungkin kalau lari juga ada kayak gitu, cuma dengan vibes yang lebih positif gitu kali ya, karena kan melewati rumah orang, sawah-sawah, berujung kembali lagi ke ini. Berarti rekomendasi itu juga bagian dari healing juga tuh ya? Iya, healing versi lain. Iya. Kan ada pengalaman yang tidak semua orang dapatkan. Ya, itu dia guys. Jadi tergantung what do you want. Makanya kan ketika kita mendaftar pada suatu race ya itu balik lagi alasan kamu ikut race itu apa yang kamu cari dari race itu. Benar juga, dan tadi sih poin pentingnya teman-teman, jadi race itu justru malah pas hari hanya itu adalah selebrasi. Bukan yang kayak ujian dipersiapkan dulu pas race-nya justru malah kayak hari ujiannya gitu ya. Justru malah kalau udah biasa sih harusnya lebih enteng gitu ya. Betul, jadi kan kita sudah nge-push di awal di latihan kan. Jadi memang kalau memang sudah daftar pada race ya tanggung jawab kan. Jadi kita latihan juga ayo nih kita push di latihan. Jadi pada saat race kita tinggal selebrasi. Oke. Itu dia. Ini buat insightful banget, all you can eat daging semua. Karena banyak yang mungkin hanya mengikuti tapi akhirnya justru malah tadi celaka gitu kan, bilangnya kemana-mana cedera dan lain-lain gitu. Oke, Teh,
mungkin bisa diceritakan juga. Nih saya juga udah megang nih contekannya teman-teman di sebelah sini nih ada nih. Biar yang kelihatan saya umpetin nih makanya. Nih mulai dari UI Ultra, Bekasi Marathon, Trail Race 2025, mulai 10 km. Dari 10 km, 50 km, 77 km dan itu ya paling panjang 77 km. Saat ini 77 paling jauh. Dengan saat ini. Habis ini masih ada lagi 100 km tuh Jakarta Jogja. Persiapan rencana ada, cuma masih milih race-nya 3 digit 100 kilo. 100 kilo luar biasa. Kok mau lari jauh-jauh gitu teh? Makanya kan setiap orang punya. Oh iya sih benar. Tapi kalau 77 kilo gitu teh, secara pengalaman, persiapan, kalau katakanlah orang yang mungkin baru pertama ikut gitu teh 77 kilo, itu lebih ke apa teh pengalaman? Apakah dia perlu, maksudnya kan ototnya dikuatkan, apakah perlu nge-gym dulu yang leg day gitu? Nah, kalau itu memang itu udah pasti perlu gitu kan. Strength training itu sangat perlu gitu kan untuk kita kan pakai kaki ya, kakinya kan harus kuat, nggak cuma kaki tapi kan upper body juga kita kan. Oh iya. Swing tangan kita juga harus disiapkan gitu kan. Jadi waktu pas 77 km itu kan dia kayak Ring of Merapi ya. Itu eventnya setelah Lebaran. Eventnya barengan dengan challenge-nya dari Haska Runner. Challenge dari Haska. Pada saat bulan Ramadan. Nah, jadi itu tuh ada 3 event yang saya ikutin. Ternyata mereka saling support gitu kan. Saya sudah daftar untuk yang Merapi, Ring of Merapi 77 kilo itu. Ternyata ada dari Haska Runner ngadain challenge Ramadan. Kemudian ada juga dari RFI Ultra, teman-teman dari Jakarta untuk ngeluping di Kebun Raya Bogor. Gitu, dari jam 9 malam sampai jam 3 dini hari. Nah, itu saya ikutin dalam rangka untuk memenuhi mileage support si Merapi. Secara jarak juga sama endurance-nya. Merapi itu kebetulan ya teman-teman diadakan dari malam jam 22 sampai jam 12 siang COT-nya. Gitu. Jadi, nah yang Ramadan Challenge ini saya lakukan setelah sholat sholat tarawih. Saya lari setiap jam 9:30 malam sampai 11:30 malam. Yang RFI Ultra juga sama gitu kan. Kenapa harus dilakukan malam? Ya saya harus terbiasa adaptasi. Jadi nggak cuma mileage yang kita kejar, tapi adaptasi. Di mana kita mau lari, di jam berapa, gitu kan? Itu juga harus disiapkan. Kita lari malam berarti kita kan nggak tidur, gitu kan? Jadi memang harus disiapkan dari awal. Adaptasi itu penting, adaptasi. Strength training itu leg day juga harus dilakukan kan, biometrik segala macam. Kalau sekarang kan udah banyak ya tutorial di Instagram, YouTube untuk trail runner atau misalkan road runner, itu udah banyak, teman-teman bisa lihat di situ apa aja menunya gitu ya. Pasti itu nggak boleh dilewat, nggak boleh di skip gitu kan. Misalkan kalau saya biasanya Senin saya pasti rest, istirahat. Jadi saya lari kebanyakan easy run. Saya kebanyakan lari easy run. Mungkin sekitar 70-80% menu saya easy run. Speed itu jujur itu baru saya lakukan tuh baru akhir-akhir tahun lalu. Baru saya mulai sisipin sedikit-sedikit karena memang saya basicnya di endurance gitu. Saya otodidak. Saya tidak pakai coach. Jadi kalau misalkan pakai coach itu lebih baik gitu kan. Jangan diikutin. Cuma saya otodidak. Kenapa saya tidak pakai gitu ya? Keterbatasan waktu. Jadi saat ini saya itu ibu rumah tangga tanpa neni, tanpa ART. Jadi ya harus pintar-pintar ngatur waktu gitu kan. Jadi makanya kenapa saya nggak bisa ikut coaching, karena khawatirnya saya miss the target gitu. Jadi memang adaptasi, strength training, mileage per minggu juga harus dapat. Kalau memang misalkan kita kayak saya mau ultramarathon 77 kilo gitu, itu